Bagaimana caranya Pak untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ini Pak? Yang jelas dia harus warga negara Indonesia dulu. Apakah sulit nih Pak untuk lolos sebagai anggota TNI AD ini, dan prosesnya atau biayanya apakah terbilang mahal Pak? Gratis semua, nggak ada biaya. Iya. Nggak ada biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Humaniora, tempat berbagi informasi dan juga inspirasi terkini. Dan hari ini akan membahas topik yang sangat menarik dan juga penting, khususnya bagi generasi muda yang bermimpi menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dan bersama kita telah hadir ada Dandim 1205 Sintang, Bapak Letkol Infantri Rangga Bayu Widyarta SAP. Halo Bapak. Halo Mbak. Ya, tentunya akan memberikan informasi, penjelasan juga ya seputar perekrutan prajurit TNI AD pada kesempatan kali ini. Nanti penjelasannya akan cukup jelas nih nampaknya nih ya. Ya, selamat datang ya Pak ya, sekali lagi di studio Humaniora Sintang. Nah, langsung aja nih Pak, kita ke pertanyaan yang pertama Pak. Bagaimana caranya Pak untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ini Pak? Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Yang pertama, yang jelas untuk mendaftar ini kan sebagai salah satu atau sarana untuk warga negara Indonesia ini mengabdikan atau dalam pekerjaan ya, salah satunya dengan masuk jadi TNI. Nah, namun di setiap instansi manapun apabila mau mendaftar atau bekerja pasti ada persyaratannya. Yang jelas dia harus warga negara Indonesia dulu. Iya. Warga negara Indonesia. Yang kedua beragama ya. Yang ketiga sehat jasmani rohani. Lalu mempunyai IQ atau psikologi yang lumayan lah memenuhi standar. Oke, kalau boleh tahu kapan nih Pak pendaftarannya dibuka Pak? Oh iya, ini sih sebenarnya udah running ya, tanggal mulai 23 sampai 29. Dan kami pun di Kodim ini aktif menggerakkan salah satunya dengan selebaran atau baliho, banner, termasuk ya inilah iklan. Mungkin ada yang belum tahu kalau di Kodam ini, di Kodam 12 atau di TNI ini sudah dibuka pendaftaran tamtama gitu. Makanya kita sosialisasikan, salah satunya ya tadi ya dengan selebaran, banner atau videotron yang di Simpang 5 dan Tugu BI itu sudah kami komunikasikan ke Diskominfo Kabupaten Sintang. Jadi harapannya masyarakat Kabupaten Sintang dan Melawi yang berada di bawah tanggung jawab Kodim 1205 Sintang ini dapat mengetahui gitu. Oke, nah pertanyaan berikutnya kayaknya pertanyaan yang paling sering ditanyakan nih Pak oleh baik itu remaja, masyarakat di Kota Sintang dan sekitarnya. Apakah sulit nih Pak untuk lolos sebagai anggota TNI AD ini, dan prosesnya atau biayanya apakah terbilang mahal Pak? Mungkin bisa disampaikan ya Pak ya? Ya, kalau dibilang sulit nggak sulit, di mana-mana nyari pekerjaan itu harus membutuhkan tekad, niat, usaha. Apabila kita niat nawaitunya untuk mencoba masuk TNI, pasti ada persyaratannya. Salah satu ya tadi di awal pembicaraan sudah kami jelaskan, yang pasti dia harus warga negara Indonesia asli. Lalu yang berikutnya sehat jasmani rohani gitu, terus bisa berenang, itu kan persyaratan gitu ya. Tapi yang jelas dia harus warga negara Indonesia asli. Urut-urutannya, step-stepannya ya, nanti teman-teman adik-adik yang mau mencoba mendaftar TNI dipersilahkan buka website TNI AD. Itu sudah tinggal diklik di Google aja, nanti akan keluar. Isi secara online. Kalau berapa biayanya? Ya biaya kuota aja, nggak ada, gratis semua gratis ya, gratis semua, nggak ada biaya. Iya. Nggak ada biaya.
tidak ada pungutan apa. Kalau itu nanti bisa disampaikan ke kita atau panitia Mbak, selama nanti pas saat pendaftaran itu kan ada panitianya di situ. Iya. Jadi aman ya, gratis, dan ini kayaknya angin segar nih ya buat masyarakat Kabupaten Sintang dan Oh iya, sekitarnya ya. Untuk persyaratannya nanti lebih lengkapnya bisa buka websitenya ya. bisa buka website. Yang jelas tadi itu persyaratannya, nanti kalau Pak urut-urutan tesnya apa Pak, atau Pak apa aja sih yang dites gitu kan. Yang jelas nanti teman-teman itu adik-adik harus melengkapi administrasi dulu. Administrasi ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Lalu setelah itu ada tes kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan jiwanya. Yang ketiga tes psikologi, kesegaran jasmani, baik lari dan lain-lain termasuk renang. Lalu ada mental ideologi. Tapi kalau untuk materinya Pak, apakah ada materi khusus nih yang bisa dipelajari oleh masyarakat kita atau generasi muda kita agar bisa dengan mudah mengikuti tes? Ya sering adik-adik, kalau saya yakin lah kalau lulusan SMA untuk pertanyaan-pertanyaan gitu nggak akan sulit ya. Yang penting adik-adik sering rajin baca buku, melek informasi, saya rasa nggak akan kesulitan. Apapun itu jangan stres duluan aja yang penting ya. Namanya tes, kita mau masuk TNI, Polri, PNS, di mana-mana pasti ada tesnya ya. Minta doa restu orang tua sehingga perjalanan kita dari adik-adik dari perbatasan di Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, di Tebidah, mana tuh, Ambalau ya, Serawai, bahkan sampai yang di Sokan dan lain sebagainya, sudah jauh-jauh perjalanan, minta ridhonya orang tua agar tesnya dimudahkan dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, bisa menjadi prajurit TNI. Oke Pak, nah pertanyaan terakhir nih Pak, agar bisa lolos mungkin ada hal-hal yang benar-benar harus diperhatikan oleh para pendaftar nih Pak. Ya, kalau sudah niat berarti harus punya tekad. Oleh karena itu adik-adik yang pertama lengkapin dulu tuh administrasinya ya. Kartu keluarganya betul nggak, adik ini kelahiran tahun sekian, karena ada persyaratannya Mbak. Tapi nanti bisa dilihat di websitenya. Administrasi lengkapin. Yang kedua, mumpung masih ada waktu nih, cek kesehatannya, baik mata, gigi, THT ya, THT, paru-paru, ada nggak nanti gejala-gejala apa, hepatitis, kasihan ya, nanti capek nggak bisa dipaksain. Terus darah ya bersih lah, itu tidak terpengaruh, tidak pernah pakai narkoba. Lalu itu kesehatan. Untuk jasmani yang ya namanya kita mau masuk tentara ya, jadi ada tes lari Mbak, namanya Mbak. Tes lari 12 menit, maksimalkan habis-habisan lah di situ ya, yang penting Anda sehat. Lalu untuk pull up juga, sit up, push up, yaitu relatif satu rangkaian. Saya rasa kalau adik-adik punya niat semua, dan apalagi yang kemarin-kemarin sudah gugur atau pernah mencoba, jangan ragu-ragu, monggo dipersilahkan. Kemenangannya, keuntungannya adalah teman-teman atau adik-adik yang pernah daftar gagal itu sudah tahu apa yang dites, sehingga adik-adik bisa mempersiapkan apa kegagalannya kemarin ya. Lalu mental ideologi gunanya untuk mengetahui sejauh mana sih keterpengaruhannya terhadap kehidupan pribadi sehari-hari, apakah dia terpengaruh dengan kehidupan bebas kah, dan yang lain-lain ya. Kalau kesehatan itu baik kesehatan fisik yang tadi disebutkan dengan kesehatan jiwa juga. Kesehatan jiwa itu apakah kita tahan terhadap tekanan dan lain sebagainya ya.
bisa mengatasi stres gitu Mbak. Oke, baik, bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Semua itu tadi sudah diinformasikan oleh Pak Dandim kita. Makasih Pak Dandim, informasinya sangat lengkap sekali, bermanfaat sekali. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi motivasi ya bagi generasi muda untuk bergabung, kemudian mengabdikan diri melalui TNI Angkatan Darat. Dan sekali lagi terima kasih Pak Dandim. Semoga sukses selalu dan TNI AD dalam menjalankan tugas mulianya ini diberikan kemudahan serta kelancaran. Untuk para pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus berkarya untuk Indonesia. TNI Prima.